Satu. Assalamualaikum Pak Ahmad Hidayat. Waalaikumsalam Pak Hadi. Hari ini Pak Ahmad Hidayat mau merencanakan meng-coaching Bapak CrossFit. Iya betul. Iya. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Hidayat. Bahkan nanti pada waktu coaching perlu diperhatikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Diharapkan dalam presentasi nanti Pak Dayat harus bisa memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh Pak ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan terbobot. Nah, Pak Dayat, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dayat kembangkan dalam kegiatan nanti? Oh, kalau saya cenderung yang ke itu Pak, yang ke kemitraan. Kemitraan. Berarti setara itu Pak ya. Tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah itu ya. Ya, dan mungkin lawan bicara saya bisa nyaman atau akrab lah dengan saya. Oke. Bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik Pak dari tiga tadi itu yang ingin diobservasi? Jadi Pak, dalam proses coaching itu nanti yang saya harapkan itu antara coach dan coach itu nggak ada kesenjangan, yaitu mungkin satu frekuensi atau setara. Terus si coach juga nyaman ketika ngobrol dengan saya. Terus ya nanti ketika waktu coaching itu nyaman, otomatis barangkali bisa menambah semangat atau bisa menyelesaikan masalah. Gitu Pak. Iya, tadi sudah termasuk tujuan yang ingin Pak Dayat. Ya. Jadi kemitraan itu Pak. Semoga lancar nanti coachingnya. Siap. Amin. Silakan Pak Dayat. Oke. Terima Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Penting itu penting. Dengan Alhamdulillah. Tapi ada sedikit ini Pak. Makanya tadi saya WA dengan kan. Siap. Ada sedikit hal yang mau saya konsultasikan ya, karena kebetulan tiba-tiba ada tantangan yang sedikit menantang Pak. Iya. Saya kok mendadak. Enggak ya siapa tahu kita tukar pikiran Pak. Saya bisa dapat ide dari jenengan kira-kira gitu lah. Ya. Terus Gini ceritanya Pak. Jadi kan ini kebetulan saya ngajar kelas 11 nih. kebetulan atau memang kebetulan. Ngajar kelas 11, kemudian anak-anak itu kan baru aja kemarin itu pulang PKL selama 3 bulan. Dan rencana awal anak-anak pulang di minggu ini, kemudian kita ada waktu 1 minggu itu untuk pembelajaran. Minggu berikutnya yaitu pas bulan puasa tanggal 3 kalau nggak salah, itu anak-anak langsung ujian PTS. Waduh. Ya. Seru Kan juga. ini hanya punya waktu 1 minggu, kemudian anak-anak ujian PTS. Nah, baru hari ini tadi ternyata ujian PTS-nya itu nggak jadi tanggal 3, maju 1 minggu, sehingga besok Senin itu anak-anak udah langsung ujian PTS, sehingga rencana awal tadi anak-anak harusnya pertemuan 1 minggu jadi nggak pertemuan sama sekali nih. Nah ini saya masih bingung apa ini yang harus saya lakukan Ini Pak ya, tadi kok saya sedikit tertarik itu Pak dengan curhatan dengan itu Pak. curhat masalah ini. Anak-anak PKL ya Pak ya, anak PKL terus yang harusnya itu sebelum puasa seminggu itu sudah pulang, tapi ternyata sudah pulang terus ada kebijakan baru liburnya diajukan itu Pak. Libur puasa nanti maju sehingga anak-anak ujiannya maju. Otomatis nggak ada persiapan Pak ya. Iya, ini makanya sebenarnya itu anak-anak nggak ada persiapan untuk menghadapi ulangan. Lah untuk masalah jenengan tadi itu masalah global satu sekolah atau satu provinsi atau gimana? Enggak, satu sekolah karena itu lokal sekolah. Cuman bedanya mungkin karena saya di matematika. Kalau mungkin pelajaran PKL atau IPS itu kan bisa dibaca. Nah, kita kasih materi itu ya selesai, anak-anak bisa baca. Tapi kalau matematika itu kan anak-anak
kita terangkan mereka hanya membaca itu kan susah kok. Betul Pak. Jangankan membaca hal yang banyak gitu kan, karena membaca apa kode atau membaca apa fungsi aja itu kan anak-anak bingung. Nah ini yang jadi tantangan saya Pak, di matematika, dimana kita tetap bisa memberikan pelayanan ke anak-anak maksimal dengan segala keterbatasan. Yaitu memang itu Pak, maksudnya kalau menurut saya bukan hanya sekedar masalah tapi masalah berat ya. Karena matematika kan mungkin kalau kita sekolah rata-rata Pak ya, rata-rata itu memang menjadi momok. Matematika menjadi momok, apalagi ini jenengan mengapu matematika dihadapkan dengan masalah mungkin menghadapi PTS tapi kurang persiapan namanya. Iya. Terus sebelum kita ngobrol lagi Pak ya, dari obrolan kita ini kira-kira jenengan itu pengen seperti apa? Nah, saya itu kan dengan segala keterbatasan pengennya bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa tatap muka, tetapi minimal anak-anak itu bisa mendapatkan pencerahan materi dengan cara yang terbaik. Kalau mungkin pilihannya itu saya kasih materi anak-anak, saya kopikan materi, kita di kendalanya tentu anak-anak orang. Kemudian kalau anak-anaknya saya kasih kisi-kisi, materinya aja nggak paham, apalagi kisi-kisi, hanya dikasih kisi-kisi kan kira-kira. Sehingga saya pengen apa ya, pengen bagaimana saya bisa memberikan sesuatu ke anak dan anak itu yo paham materinya, walaupun mungkin tidak dengan kehadiran saya, karena kayaknya kalau kehadiran saya kalau anak-anak tak kita pertemuan di luar jam nih misalnya, kan saya ngajar semua orang agak susah juga kan mungkin ini Pak ya, saya kembali ke tujuannya berarti kan jenengan pengen memberi solusi dengan apa ya, mungkin tadi yang sudah disebutkan, pengen apa dengan pembelajaran atau dengan apa dengan memberikan kisi-kisi. Intinya obrolan kita ini ingin mencari solusi ya, mencari solusi dari masalah jenengan. Nah, karena tujuan sudah kita dapat, barangkali jenengan sudah ada angan-angan atau mungkin rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu, karena ini bukan masalah kecil Pak ya. Maksudnya bukan masalah kecil dan juga masalah banyak orang atau banyak anak. Rencana saya itu seperti ini. Anak-anak pertama saya share materi, kemudian saya share juga untuk kisi-kisi soal. Kemudian anak-anak saya kasih share video saya yang memang menerangkan materi yang bersangkutan. Itu rencananya seperti itu. Tetapi memang mau nggak mau ya saya harus meluangkan waktu untuk bisa membuat video. Yang mungkin nanti solusi ini saya berpandangan tak upload di YouTube apa ya, untuk bisa diakses anak kapanpun dimanapun. Itu kan gambaran Pak ya. Nah, sebelum itu mungkin jenengan bisa menjelaskan kemungkinan yang terjadi, masalah-masalah apa secara terperinci, misalkan tidak ada solusi misalkan, itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau ini kan berkaitan dengan anak ya. Sebenarnya kalau kita melihat atau mengidentifikasi anak-anak, di mana anak-anak itu di kita hampir semua kan udah pakai gadget ya. Sehingga anak-anak PR-nya hanya satu sebenarnya. Untuk bisa mengakses itu, anak-anak punya kuota atau enggak? Itu masalahnya. Memang mungkin sepele, tetapi pengalaman di pembelajaran daring kita pas pandemi itu, anak-anak selalu alasannya gitu. Wah ini enggak ada kuota, enggak ada apa. Nah, ini sudah tak antisipasi di beberapa, walaupun memang saya yakin mungkin tidak bisa menyelesaikan solusi semua ya. Pas saya identifikasi kenapa kok anak-anak ini alasannya tidak punya kuota, itu ternyata anak-anak beli kuotanya itu unlimited. Kan? Jadi anak-anak itu lebih sering beli kuota unlimited, sehingga
sehingga dari awal satu kita arahkan untuk anak-anak itu di kota jangan unlimited nih, ya, walaupun memang mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Kemudian kita fasilitasi juga, tapi ini di sekolah itu dengan wifi di sekolah. Mungkin saya kasih solusinya ke anak itu dari masalah ini. Oh berarti apa ya, untuk masalah-masalah identifikasi masalah katanya dengan persiapan anak untuk mata, berarti kayaknya dengan kuota Pak ya? Nah itu yang teknis ya. Kemudian yang real materi, anak-anak kan ketika mungkin saya pernah mendampingi, ketika anak-anak itu saya share video, kemudian anak-anak menonton sekali, mungkin tak kira belum paham, sehingga saya harus menekankan anak-anak coba, karena itu di YouTube bisa diputar beberapa kali, kemudian kasih pertanyaan. Nah mungkin saya akan dapat gambaran apa yang harus saya lakukan itu dari komen anak-anak. Itu mungkin rencana saya. Ini menarik nih Pak, kita bahas identifikasi masalah langsung dari bayangan rencana tapi identifikasi masalah dapat Pak ya. Artinya kita mencoba menyediakan rencana. Tapi ketika kita sudah melakukan rencana itu sudah kita lakukan, nanti ada identifikasi masalah yang masalah yang dihadapi siswa itu apa. Jadi mungkin kita bisa kasih solusi. Ini menarik Pak, maksudnya ketika biasanya kan identifikasi masalah dulu terus timbul rencana Pak ya. Ini jenengan malah rencananya dulu nanti masalahnya mungkin kalau online Pak ya masalahnya. Iya, masalahnya kan kita tidak untuk masalah yang timbul itu kan sambil pelaksanaan mesti kan ada masalah-masalah yang timbul lagi. Sehingga hari ini kita bisa hanya prediksi. Kalau A-nya yang terjadi apa yang harus kita lakukan? A-nya itu. Kalau B yang terjadi apa yang harus kita lakukan? Sehingga harapannya tadi tetap ke tujuan awal. Bagaimanapun, walaupun mungkin terkenal matematika itu susah, tapi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang lebih, hasil kan mungkin nanti terakhir lah. Karena bagaimanapun matematika, ya mungkin hasilnya kalau kita samakan dengan mata pelajaran yang lain, ya nggak bisa. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu yang terbaik, itu yang lebih kita utamakan lah gitu. Saya setuju Pak dengan maksudnya apapun caranya, yang penting tujuannya dapat itu. Dan saya tertarik dengan itu Pak, menggali masalah, menggali permasalahan, tapi dengan objeknya Pak ya. Jadi kita malah ketika memberi solusi sesuai. Nah Pak ya. Pak, kalau kita mungkin rencana dengan kita melakukan sesuatu yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak, tapi kita tanya langsung ke anaknya kan malah sesuai Pak ya. Kalau kita mungkin menyediakan solusi tapi nggak sesuai dengan anak malah Pak. Masya Allah. Terus itu Pak. Nah, untuk melakukan rencana dengan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya? Kebetulan kan kita ada dua guru yang ngajar, dan kita kemarin sempat untuk berdiskusi ngobrol, dan kita sepakat karena anak-anak dengan segala keterbatasannya kita sepakat hanya satu materi yang kita ajarkan. Jadi kita sepakat bareng untuk menentukan sampai titik mana yang materi yang mau kita ujikan. Kemudian dari situ kita nyusun bareng-bareng soal yang akan kita berikan plus kisi-kisinya. Dan dari sana nanti kita akan menentukan tadi video YouTube yang akan kita buat itu sampai titik mana, sehingga di anak karena segala keterbatasan tadi, di anak itu menerimanya ya jangan terlalu banyak juga sehingga terlalu berlebihan, efektif, dengan harapan di anak dapat hasil yang maksimal. Itu kira-kira ya. Berarti dari jawaban jenengan saya tangkap berkolaborasi berkolaborasi dengan sesama guru mapel matematika untuk membuat konten, terus menyebarkan pemahaman mungkin ke murid-murid lah.
apakah jenengan apa ya sudah mengatur rencana, mungkin mengatur jadwal kaitannya dengan pembuatan itu, karena kan mungkin segera Pak ya, ini kan puasa kan sebentar lagi Pak ya, sebentar lagi dan kebutuhan anak juga harus tercukupi lah. Bagaimana langkah-langkah jenengan untuk mengeksekusi rencana jenengan tadi berkolaborasi? Kita bertemu di minggu ini itu terakhir Jumat. Jadi kita ketemu, kita udah ngobrol awal untuk sampai eksekusi di titik mana. Kemudian rencana nanti hari Jumat kita akan membuat konten. Kemudian anak itu akan melakukan PTS di tanggal 10 kalau nggak salah 10 April. Sehingga harapannya kita Jumat itu sudah selesai membuat konten, kemudian anak itu bisa kita share di hari itu juga. Kemudian mungkin karena tes itu baru dimulai hari Senin, anak punya waktu 1-2 hari dan kita share lewat grup kelas 1-2 hari untuk bisa melihat, mempelajari, mungkin bisa komen gitu ya. Nah dari komen-komen ini akan kita tindak lanjuti dari besok, minggu besok, dari tanggal sekitar 27 sampai sebelum tanggal 10 lah. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan anak itu ini bisa kita masalahnya apa kita jawab dari solusi video berikutnya. Bagus juga Pak itu Pak. Tapi saya juga kepo ini Pak. Kadang kan karena 2 guru Pak ya. Iya. Ketika 2 guru dan mungkin 2 kelas Pak. Apa gimana? Kelasnya kita ada 8. 2 guru masing-masing berarti 4 iya. 4 minggu. Kita ngajar kolaborasi. Jadi ada 4 jam satu kelas, satu minggunya kelas. Itu saya 2 jam, beliau 2 jam. Walaupun satu kelas. Oh berarti satu kelas sampai 2 guru ya itu Pak. Biasanya kita ngajarkan materi yang berbeda. Iya. Kenapa ini saya tanyakan kan itu Pak, kadang kan kalau di SD Pak ya, kalau di tempat saya itu gurunya paralel Pak. Cuma kadang pencapaian materinya itu kadang ada yang sudah maju, tapi ada yang masih itu kan otomatis kalau misalkan ada rencana awal membuat konten bersama kan paling tidak startnya harus bareng. Finish bareng. Kita harus sepakat. Tapi kalau misalkan jenengan itu tadi 4 jam itu 2 jam otomatis startnya bareng Pak. Bagus itu Pak. Nah kira-kira Pak ya, kira-kira jenengan ketika membuat itu ada hambatan apa gimana Pak? Barangkali ketika kita sudah mengetahui hambatannya nanti bisa menyiapkan solusinya. Tantangan atau hambatan yang kita hadapi sih, karena memang kita hanya berdua, mau tidak mau ya kita bisanya berkolaborasi. Jadi kita membuat materi, kita ngobrol, kemudian siapa yang ngambil video, kemudian siapa yang di-tag videonya, materi dari awal itu lumayan, walaupun mungkin terlihat simpel, tapi kan membutuhkan waktu yang panjang tuh. Kayak ini yang jadi hambatan kita, mau nggak mau kita harus membutuhkan waktu di luar jam, di luar jam kerja itu satu. Nah padahal kalau di luar jam kerja harusnya kan buat keluarga. Nah ini mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Walaupun sebetulnya agak aduh kalau mengembangkan keluarga dalam tanda kutip, kita seharian sudah di sekolahan, kemudian belajar lagi kan lumayan. Walaupun mungkin kita bisa ambilnya di hari Sabtu ya, karena kita rumah itu yang pertama. Yang kedua memang tantangannya ketika kita di hari Sabtu mau nggak mau kita harus izin sekolahan, karena kalau kita lakukan di sekolah maka ya sekolah harus tahu. Dan kita juga pinjam fasilitas sekolah, sehingga ya mau nggak mau kita harus menunggu sekolah gitu, atau wakal ya, atau kurikulum, dan dalam tanda kutip kita harus merepotkan untuk apa ya Pak Kun. Ini hal-hal yang kadang sepele tapi dia tantangan tersendiri. Iya Pak, betul Pak. Karena saya jenengan tadi akan berkolaborasi dan di luar jam itu kan saya bayangkan wah pasti melibatkan banyak orang. Nah terus pasti kan banyak masalah. Padahal
waktu yang disediakan untuk menghadapi itu kan sedikit Pak. Maka dari itu saya pengen dengar komitmen jenengan itu seperti apa untuk mensukseskan ide-ide jenengan tadi. Pengalaman di pandemi itu, setiap kali tag video waktu itu satu pertemuan dengan durasi video kalau nggak salah waktu itu saya batasi 15 menit, itu saya perlu paling nggak 4-5 jam untuk membuatnya satu Teks ya. Ya sehingga mau nggak mau tadi saya dari awal harus berkomitmen dengan guru rekan sejawat, sepakat nggak ini beliau, kalau sepakat ya mau nggak mau di antara kita berdua ya harus mengorbankan kepentingan masing-masing gitu ya, untuk satu tujuan itu. Dan alhamdulillah beliau paham sehingga untuk meminta izin ke sekolah tak kira tidak masalah, artinya nggak susah gitu. Untuk memanfaatkan fasilitas sekolah sudah tak kira juga nggak susah, asal memang dari awal, artinya kita keluar dari awal, nggak terus tiba-tiba kita ngebel dari Sabtu kita mau pakai, kita keluar dari awal. Dan hari ini besok kan libur kita, mau nggak mau sebelum hari Jumat kita akan keluar dulu ke pihak sekolah. Berarti untuk tindak lanjutnya sudah terprogram ya, sudah berencana untuk hari Jumat ini langsung. Tinggal eksekusi besok gimana nih kan. Tapi tak kira nggak susah lah karena untuk sekolah menyediakan kita fasilitas ya. Intinya kan berarti tadi dari awal jenengan sudah menjelaskan masalah, terus ternyata dari jenengan sendiri kok sudah punya ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun itu tadi pertanyaannya kan apakah itu sudah maksimal seperti tujuan awal? Karena opsinya kan saya masih baru satu gitu kan, masih hanya di YouTube. Sedangkan mungkin kalau kita perkenalkan perlu nggak sih di media yang lain dan sebagainya, itu kan kadang saya butuh pertimbangan juga. Lah barangkali ada apa ya, ada teman atau seseorang yang mungkin bisa dilibatkan atau cukup? Ya, tak kira cukup lah, karena kalau melibatkan tambah masalah. Ya, tantangannya tambah berat lagi ya. Tapi untuk aksi apa ide yang tadi jenengan tawarkan atau sediakan, saya kira apa udah masuk Pak. Maksudnya kalau dilihat tadi rencana sudah dibuat itu, terus dari ada umpan balik atau pertanyaan, terus jenengan kasih solusi, itu kan mudah-mudahan bisa mencerahkan mungkin semoga. Nanti kalau misalnya ada masukan lagi dari anak-anak seperti apa, mungkin media apa dan sebagainya, seperti apa nanti ya kita akan coba tidak lanjuti kalau memungkinkan gitu kan. Itu kira-kira. Lah untuk mengukur apa progres jenengan berhasil atau tidak itu kira-kira kan ini kan waktunya dekat Pak ya. Iya. Otomatis harus ada target Pak ya. Iya. Target misalkan besok saya harus apa apa jenengan sudah ada planning semacam itu atau bagaimana? Tadi kan rencana kita akan buat dari Jumat, semoga di hari jadi. Oh siap. Nah, untuk target ketercapaian penyampaian materi adalah yang pertama kita akan share kan via grup kelas. Kita akan lihat dari viewer yang ada itu tambah berapa, sehingga kita bisa tahu target berapa anak nih yang sudah mau tar gitu ya. Sehingga dengan itu harapannya anak kalau sudah melihat, mendengar, itu kan start awal nih. Kalau sudah melakukan itu kita ada harapan anak paham. Berarti anak mau tahu ya, itu target awal. Terus yang target kedua nanti kita bisa lihat di hasil ujian PTS-nya itu seperti apa. Apakah memang kalau kita bandingkan dengan ujian di era dia enggak atau kondisi normal itu mendekati atau enggak. Kalau kita samakan kan mungkin tidak sama, tapi mendekati minimal, tidak terus drop banget, mungkin itu. Artinya dari obrolan kita ini sudah ada titik temu Mas. Semoga ya terus rencana terus tidak lanjut. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan nanti bisa terlaksana dan tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Amin.
waktunya Pak Jaya Iya, sudah sama-sama. mau mendengarkan curhatan lah. Siap. Sehingga dari sini saya bisa mendapat sedikit pencerahan atau banyak pencerahan apa yang harus saya lakukan dan saya mantap nih langkahnya itu. Justru tadi jenengan yang menemukan ide ya. Nah itu dari pancingan-pancingan jenengan itu. Pancingan ya. Pancingan-pancingan jenengan. Oke. Pokoknya mantap banget itu. Ya, sama-sama Pak. Semoga lancar. Amin. Sukses. Salam semuanya. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Gimana Pak ya? Waktu ya. Iya. Alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan coaching jenengan kepada Pak Rosid. Siap. Tadi yang akan ditekankan itu adalah bagian kemitraan. Sudah terlihat jelas tadi Pak Rosid itu menceritakan apa yang jadi masalah dengan bebas nih Pak, tanpa ada hal yang lain. Plong, jenengan juga tidak memposisikan sebagai orang yang menggurui atau apa. Yes, alhamdulillah. Dalam urutan Tirtapu tadi sudah ada beberapa hal yang sudah sesuai. Yang pertama tadi ada tujuannya Pak ya. Tadi menginginkan coach itu menginginkan apa pelayanan maksimal karena anak itu dalam waktu dekat harus melaksanakan PTS, padahal materi itu belum 100% disampaikan. Adapun tadi solusi yang sudah disampaikan sama coach adalah ada beberapa hal yang itu tadi saya tulis akan men-share materi Lewat YouTube. iya melalui YouTube dan men-share review sendiri itu Pak. Dan nanti pas akun di YouTube nanti anak diminta untuk melihat YouTube dan membuat pertanyaan yang ada di YouTube tersebut. Nah, adapun tadi ya beberapa gangguan pastinya ada. Ada satu hal yang pasti yaitu rata-rata anak ternyata itu alasannya bisa buka itu karena kuotanya ada. Nah makanya tadi dari coach itu dari memberikan solusi adalah untuk kedua tadi jangan memberi kuota yang limited dan bisa menggunakan juga wifi sekolah agar anak bisa melihat video yang sudah di-up tadi. Selain itu juga anak diminta ada penekanan tadi anak untuk melihat ulang dan anak juga diminta untuk memberi komen gitu ya Pak. Betul ya. Untuk tahapan yang identifikasi sudah ada masalah yang sudah kelihatan seperti itu, adapun langkah-langkah tadi sudah dilakukan dengan cara kolaborasi. Jadi fokus pada kolaborasi dengan melakukan langkah-langkah yaitu sepakat dengan guru lain karena ternyata itu untuk mengejar itu guru yang harus sama-sama komit untuk menyelesaikan materi dan disepakati juga tadi itu membuat materi hanya satu yang akan dikejar. Tadi itu akan menyusun kisi-kisi, membuat video, setelah itu membuat video sesuai dengan kisi-kisi yang ada, dan tahapan yang terakhir adalah yang tanggung jawab itu adalah akan dilakukan pertemuan dengan guru pada waktu hari Jumat dalam membuat konten yang seperti itu. Dan nanti siswa dilihat bagaimana membuat komen dan sebagainya. Dan untuk indikator pencapaiannya adalah dengan melihat banyaknya siswa itu melihat YouTube videonya sehingga nanti bisa terlihat apa yang sudah bisa dicapai. Dan terakhir adalah hasil PTS. Nah, dari rangkaian tadi yang sudah dilakukan secara garis besar Pak Jaya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, kemitraan ya, menggali potensinya juga iya, kreatif juga, pertanyaan juga jadi berbobot juga dan sebagainya. Jadi garis besarnya sudah bagus Pak. Matur nuwun, semoga apa yang tadi Pak Ardi sampaikan benar adanya dan saya bisa meningkatkan ilmu lebih baik Pak. Amin. Iya. Ya, matur nuwun Ya. Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.